Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Milawati, mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana. Untuk memenuhi tugas besar 1, mata kuliah Statistika Bisnis, maka di sini kita akan menyusun tabulasi data, baik data primer ataupun data sekunder, serta kita akan menguji data tersebut menggunakan SPSS. Baik, kita akan membuat tabulasi data primer dan data sekundernya terlebih dahulu dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, dari data yang sudah saya download dari Google Scholar, saya mendapatkan jurnal mengenai data primer dan data sekundernya. Yang pertama, ini adalah data primer. Saya memperoleh data primer dari kuesioner penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh film anime Mobile Suit Gundam 00 dan atribut produk merchandise asli Gundam Exia terhadap keputusan pembelian merchandise asli Gundam Exia. Kemudian kita akan input datanya ke dalam Microsoft Excel. Kita mulai dari nama, kemudian alur cerita, kemudian tema cerita, kemudian kualitas gambar, kemudian animasi, kemudian kualitas suara, kemudian kemudahan akses, kemudian bentuk beragam, kemudian keunggulan fitur, kemudian daya tahan produk, kemudian kesesuaian kualitas, kemudian keaslian merchandise, kemudian periode pembelian setahun, kemudian lokasi pembelian, kemudian kemiripan penampilan dalam film. Dan yang terakhir ada jumlah. Kemudian kita input dari data responden yang pertama, yaitu Esa Briantama. Kemudian data responden yang kedua, yaitu Juan Amaris. Kemudian data responden yang ketiga, Kristi. Nah, setelah selesai menginput data ke dalam Microsoft Excel, maka tahap selanjutnya kita akan menginput data dari Microsoft Excel ke dalam SPSS. Sebelum itu, kita save dulu file yang sudah kita input, kemudian kita buka SPSS. Sebelum itu, pastikan terlebih dahulu pada data Excel yang akan diimpor tidak ada kolom atau baris yang tersembunyi. Kita pastikan ya. Tidak ada kolom atau baris yang tersembunyi. Nah, tidak ada. Kemudian kita kembali ke SPSS. Kita klik file, kita klik open, kemudian kita klik data. Kita pilih file yang akan kita impor tadi ya. Nah, nama filenya itu adalah Excel data primer.
Kita klik OK. Nah, maka file Excel yang sudah berhasil diimpor ke dalam format SPSS akan memiliki tampilan sebagai berikut ini. Nah, setelah itu, kita akan uji kualitas data tersebut. Dari data view, kita akan pindah ke dalam variabel view. Untuk name-nya, kita biarkan saja. Untuk type-nya, kita biarkan saja karena nama ini adalah berupa teks, maka ini type-nya adalah string. Kemudian untuk alur cerita sampai dengan jumlah, itu menggunakan type numerik karena dia berupa angka. Kemudian width itu biarkan saja, kemudian desimal itu kita nolkan. Kemudian untuk labelnya, kita beri nama, animasi, dan jumlahnya. Untuk value kita biarkan saja, untuk missing biarkan saja, column biarkan saja, align biarkan saja, measure untuk nama itu biarkan saja nominal, sedangkan untuk alur cerita itu adalah ordinal. Karena data kuesioner ini berupa data yang bertingkat, maksudnya itu ada jawaban 1 sampai dengan 5, bisa sangat tidak setuju, ragu-ragu, sangat setuju, dan setuju, maka kita menggunakan measure-nya adalah ordinal. Kita ubah semuanya ke dalam ordinal. Nah, setelah kita setting si measure-nya ini, maka tahap selanjutnya sudah hampir selesai. Sebelum itu kita pastikan dulu bahwa role ini tetap input ya. Kemudian kita kembali ke data view. Untuk melakukan uji validitas, maka kita klik data view yang tadi, kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, kita klik bivariate. Kemudian kita pindahkan semua variabel yang ada di kiri ini pindah ke variabel sebelah kanan. Kita CTRL-A, kemudian kita pindahkan. Nah, sudah kita pindahkan. Kemudian kita klik option. Nah, pada bagian option pastikan tidak ada yang dicentang kecuali exclude case pairwise. Kemudian kita klik continue. Pada bagian style pastikan tidak ada isinya satupun. Kemudian kita cancel. Pada bagian bootstrap, kita pastikan juga tidak ada yang dicentang satupun. Kita klik continue. Nah, untuk bagian sininya, kita pastikan person to tail sama flag significant correlation tetap biasa. Kita klik OK. Nah, kemudian akan menghasilkan hasil output sebagai berikut. Setelah hasil outputnya keluar, maka kita perlu melakukan analisis data output ini. Dan kemudian untuk mengetahui apakah data itu valid atau tidak, maka akan melakukan uji validitas data. Nah, uji validitas itu adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu hal mengukur apa yang diukur. Menurut Imam Ghazali, pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid atau tidaknya suatu kuesioner. Nah, kuesioner itu dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, untuk melakukan uji validitas data ada dua cara. Tapi sebelum itu, pastikan data yang kita olah sudah sesuai dengan data yang kita input. Caranya dengan melihat N atau jumlah responden atau jumlah sampel. Nah, kita lihat data yang kita input tadi jumlahnya ada 50. Nah, kemudian di hasil outputnya kita lihat di N-nya ini juga 50.
Nah, kita pastikan di setiap butir pertanyaan jumlah N-nya itu adalah 50. Ini 50, 50, 50, ini juga, dan ini juga. Kita pastikan datanya itu adalah 50. N-nya 50. Nah, ternyata setelah kita melakukan pemeriksaan, ternyata N itu sama dengan 50. Oleh karena itu, karena jumlah N di output dengan di input itu sama, maka kita dapat menilai apakah data ini valid atau tidak valid. Nah, cara yang pertama, kita lihat signifikansi to-tail-nya. Nah, kita lihat di sini untuk signifikansi to-tail-nya. Ini signifikansi to-tail. Kita lihat. Nah, apabila signifikansi to-tail pada total ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data ini valid. Tapi apabila lebih besar dari 0,05, maka data ini dikatakan tidak valid. Nah, kita lihat dari data setiap butir pertanyaan di kuesioner ini memiliki signifikansi to-tail-nya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000. Kita pastikan semua butir pertanyaan itu lebih kecil dari 0,05. Kita pastikan sampai bawah. Setelah kita periksa, ternyata data ini memiliki signifikansi to-tail-nya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa data kuesioner ini adalah valid. Kemudian, untuk cara yang kedua, kita akan membandingkan antara R hitung dengan R tabel dengan melihat percent correlation. Bandingkan R hitung yang ada di total. Nah, ini merupakan R hitung. Kita bandingkan dengan R tabelnya. Saya sudah menyiapkan data dan teman-teman bisa download R tabelnya, yaitu tabel R product moment-nya. Nah, ini adalah tabel R product moment-nya. Ada signifikansi 0,05 to-tail. Nah, kita ketahui bahwa jumlah data di sampel kita itu ada 50. Sehingga R tabel di sini adalah 0,273. Kita bandingkan dengan R hitung tadi di butir pertanyaan. Kita bandingkan dengan R hitungnya. Nah, kita lihat di sini R hitung dari data kita itu lebih besar dari 0,273. Di sini terlihat bahwa 0,5, kemudian 0,6, 0,5, 0,4, kemudian 0,4, 0,6, 0,5, 0,6, 0,5, 0,6, 0,6, 0,6, 0,5, 0,4. Nah, setelah kita periksa, ternyata R hitung dari data kuesioner ini lebih besar daripada R tabelnya, yaitu 0,273. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa data ini adalah valid. Baik dihitung dengan cara signifikansi to-tail atau percent correlation, semuanya menyatakan bahwa data kita ini tergolong valid. Setelah kita melakukan uji validitas, kemudian menghasilkan data yang valid dari hasil kuesioner ini, maka langkah selanjutnya kita hitung kualitas data berikutnya, yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Menurut Imam Ghazali pada tahun 2006 menyatakan bahwa suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa apabila jawaban seseorang
mengenai pertanyaan itu jawabannya adalah konsisten, maka datanya dikatakan reliable. Untuk melakukan uji reliabilitas, caranya kita klik analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian kita klik reliability analyze, kemudian untuk butir pertanyaannya, mulai dari alur cerita hingga pertanyaan yang paling akhir, kita pindahkan ke kanan, kecuali jumlahnya. Nah, seperti ini. Setelah kita pindahkan, kita klik statistik, kita centang correlation, covariance, dan scale if item delete. Kita klik continue. Untuk bagian sini, yaitu model alfanya, kita tetap biarkan saja. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya. Di sini dapat dilihat bahwa case-nya N sama dengan 50. Sesuai dengan data yang kita input tadi adalah 50. Ini berarti bahwa semua data yang kita input itu telah diolah atau berhasil diproses. Kemudian, untuk melihat apakah sebuah data ini reliable atau tidak, maka kita dapat melihat di Cron-Cobalt alfanya. Di sini dilihat bahwa Cron-Cobalt alpha dari kuesioner ini sebesar 0,831. Jadi kalau menurut bukunya Profesor Imam Ghazali, di situ ada kutipan dari Numeli menyatakan bahwa nilai Cron-Cobalt alpha minimal supaya sebuah data dikatakan reliable adalah sebesar 0,7. Sedangkan dari hasil data kita peroleh Cron-Cobalt alpha data kita lebih besar daripada 0,7. Artinya, butir pertanyaan dari variabel kuesioner ini dikatakan reliable. Jika yang dipastikan untuk setiap butir pertanyaannya, untuk Cron-Cobalt alfanya, nah ini, dari pertanyaan alur cerita hingga kemiripan penampilan dalam film memiliki Cron-Cobalt alpha yang lebih besar dari 0,7, sini 0,8. Ini artinya bahwa data kuesioner ini adalah reliable. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa data kuesioner ini dikatakan valid dan reliable. Yang kedua yaitu data sekunder. Saya memperoleh data sekunder dari jurnal dengan judul Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Padang. Dari jurnal ini, kita mendapatkan data perkembangan jumlah penduduk miskin, angka melek huruf, angka harapan hidup, dan PDRB per kapita Kota Padang dari tahun 1998 sampai dengan 2012. Data ini adalah data sekunder yang sudah dipublikasikan oleh instansi pemerintah, yaitu berasal dari BPS Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Nah, data ini diambil secara time series, yaitu dari tahun 1998 sampai 2012. Datanya adalah sebagai berikut, kemudian data ini akan kita input ke dalam Microsoft Excel. Kita mulai dari tahun, jumlah penduduk, kemudian penduduk miskin, kemudian angka melek huruf, kemudian angka harapan hidup, kemudian PDRB per kapita.
Kita mulai dari tahun 1998 dengan jumlah penduduk. Kemudian tahun 1999, kemudian 2000, Nah, setelah selesai menginput data ke dalam Microsoft Excel, maka tahap selanjutnya kita akan menginput tabulasi data dari Microsoft Excel ke dalam SPSS. Kita klik SPSS, kita buka SPSS-nya. Dan jangan lupa untuk memastikan bahwa data ini sudah kita save. Dan pastikan juga pada data Excel yang akan diimpor tidak ada baris atau kolom yang tersembunyi. Di sini tidak ada baris atau kolom yang tersembunyi. Kemudian kita kembali ke SPSS. Kita klik File, kemudian kita klik Open, kemudian kita klik Data, kemudian kita pilih file yang akan diimpor. Nah, untuk file of type-nya kita pilih yang Excel karena data kita tadi berupa Excel, kita pilih data sekunder. Kita klik Open. Kita klik OK. Nah, ini tampilan apabila data dari Excel ini berhasil diimpor ke dalam format SPSS. Kemudian kita atur untuk variabel view-nya, untuk tahun dia numerik, kemudian untuk width itu biarkan saja, desimal biarkan saja. Oh tidak, untuk desimal bagian PDRB per kapita ini kita ubah jadi 2. Untuk labelnya ini kita isi tahun saja. Dan untuk value biarkan saja, missing biarkan saja, kolom biarkan saja, align biarkan saja. Measure, untuk measure ini kita pilih nominal. Nah, untuk jumlah penduduk sampai pada PDRB per kapita ini kita memilihnya adalah scale karena ini data yang mutlak. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, ini data kita sudah berhasil diinput ke dalam SPSS. Kemudian, apabila kita ingin menguji deskriptif dari data sekunder ini, maka caranya sebagai berikut. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistic, kita pilih Deskriptif. Nah, untuk variabel yang di kiri, kita pindahkan ke kanan.
kecuali tahun. Untuk jumlah penduduk sampai dengan PDRB per kapita kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita klik option. Nah, pastikan di bagian option ini yang dicentang adalah min, minimum, maksimum, dan standard deviation. Untuk variabel listnya juga kita pilih. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya dari data sekunder tadi. Nah, dari tabel ini diperoleh hasil bahwa rata-rata jumlah penduduk sebesar 799.354,53 yang berarti kategori baik. Untuk jumlah penduduk tertinggi itu sebesar 875.548 diperoleh pada tahun 2009 dan jumlah terendah sebesar 708.370 diperoleh pada tahun 2000. Nah, jumlah penduduk ini memiliki standar deviasinya sebesar 52082,178. Kemudian, untuk variabel yang kedua yaitu penduduk miskin memiliki rata-rata penduduk miskin sebesar 43250,67. Ini berarti kategori yang baik. Kemudian, untuk jumlah penduduk miskin yang tertinggi itu adalah 57800. Ini diperoleh pada tahun 1999 dan untuk jumlah terendahnya yaitu 31100. Ini diperoleh pada tahun 2003 dengan standar deviasinya 8538,844. Kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu angka melek hurufnya, rata-rata angka melek huruf sebesar 98,84 yang berarti kategori yang baik. Jumlah tertingginya sebesar 99,51 diperoleh pada tahun 2012 dan jumlah yang terendahnya 97,27 diperoleh pada tahun 2000 dengan standar deviasinya 0,92393. Kemudian untuk rata-rata angka harapan hidup itu diperoleh sebesar 69,6933 dengan jumlah tertinggi sebesar 71,39 yang diperoleh pada tahun 2012 dan jumlah yang terendah sebesar 67,72 yang diperoleh pada tahun 1998 dengan standar deviasinya 1,06078. Kemudian untuk variabel yang terakhir yaitu PDRB per kapita memiliki nilai rata-ratanya sebesar 189.98573,89 yang berarti ini adalah kategori yang baik. Untuk jumlah tertingginya sebesar 359296767,27 diperoleh pada tahun 2012 dan untuk jumlah terendahnya sebesar 7957065,20 diperoleh pada tahun 1998 dengan standar deviasinya adalah 900.3404,132. Nah, ini adalah hasil dari uji deskriptif statistiknya. Cukup sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.